Hai semuanya, selamat datang di video ini. Hari ini, kita akan menyelami dunia ekonomi, mengurai kompleksitas, dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting seputar teori uang, indeks harga, dan inflasi. Perjalanan kita akan membawa kita pada pemahaman bagaimana uang diciptakan, bagaimana nilainya berfluktuasi, dan bagaimana fluktuasi ini, yang kita kenal sebagai inflasi, mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengupas tuntas, dari konsep dasar hingga dampaknya yang nyata. Siapkan diri Anda, karena diskusi kita kali ini akan penuh dengan informasi penting dan analisis mendalam. Mari kita mulai. Sebelum kita menyelami lebih dalam, penting bagi kita untuk memahami bagaimana sistem moneter kita berevolusi. Dahulu kala, sistem emas menjadi tumpuan, di mana jumlah uang yang beredar secara langsung terkait dengan cadangan emas fisik suatu negara. Namun, sistem ini memiliki keterbatasannya sendiri. Di era modern ini, kebijakan moneter dan perbankan mengambil alih kendali, memberikan fleksibilitas dalam mengatur jumlah uang yang beredar, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Bayangkan uang seperti aliran darah dalam perekonomian. Kecepatannya mencerminkan seberapa cepat uang berpindah tangan dari satu transaksi ke transaksi lainnya. Di negara T, dengan jumlah uang beredar 16 juta, dan total barang dan jasa senilai 200.000, kecepatan peredaran uangnya mencapai 80 kali. Artinya, setiap unit mata uang digunakan dalam 80 transaksi berbeda dalam satu periode tertentu. Angka ini memberi kita gambaran tentang dinamika ekonomi, dan bagaimana uang berperan dalam memfasilitasi pertukaran. Manusia memiliki berbagai alasan untuk memegang uang. Salah satunya adalah motif spekulasi. Dalam hal ini, uang tidak hanya dilihat sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai aset yang berpotensi menghasilkan keuntungan di masa depan. Namun, setiap spekulasi mengandung risiko. Seperti bermain judi, ada kemungkinan nilai aset tidak bergerak sesuai harapan, bahkan bisa jadi merosot tajam, yang berujung pada kerugian finansial. Satuan hitung standar nilai dalam transaksi. Fungsi uang yang paling mendasar adalah sebagai satuan hitung. Bayangkan kekacauan jika kita harus menentukan nilai tukar antara sekian banyak barang dan jasa, tanpa adanya standar yang jelas. Uang hadir sebagai solusi, memudahkan kita dalam membandingkan nilai, membuat transaksi menjadi praktis, dan mendorong efisiensi dalam sistem ekonomi. Uang baru, dampak lama. Peluncuran uang pecahan baru seringkali menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Ada harapan bahwa desain yang lebih segar dan fitur keamanan yang lebih canggih akan meningkatkan kepercayaan terhadap mata uang. Namun, penting untuk diingat bahwa uang baru tidak serta-merta menambah jumlah uang beredar. Dampaknya terhadap perekonomian akan sangat bergantung pada kebijakan moneter yang menyertainya. Indeks harga membaca jejak inflasi. Memprediksi inflasi ibarat membaca jejak di pasir. Indeks harga adalah kompas yang memandu kita dalam memahami pergerakan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Informasi ini menjadi krusial bagi para pemangku kepentingan, terutama pemerintah, dalam merumuskan kebijakan harga yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Chapter 7. Ciri-ciri indeks harga mengenal lebih dekat. Indeks harga bukan sekadar angka statistik yang abstrak, ia memiliki ciri-ciri khusus yang perlu kita pahami. Pertama, ia mencerminkan perubahan harga dari waktu ke waktu, memungkinkan kita untuk melihat tren dan fluktuasi. Kedua, ia digunakan sebagai alat ukur inflasi, memberikan gambaran tentang seberapa cepat harga barang dan jasa meningkat. Ketiga, ia menjadi dasar dalam perencanaan ekonomi, membantu pemerintah dan pelaku bisnis dalam membuat keputusan yang tepat. Chapter 8, NTP, mengukur kesejahteraan petani. NTP atau nilai tukar petani adalah indikator yang mencerminkan daya beli petani. Di daerah A, NTP 96,72% mengindikasikan bahwa petani mengalami penurunan daya beli. Artinya harga produk pertanian yang mereka jual tidak sebanding dengan harga barang dan jasa yang mereka butuhkan. Sebaliknya, di daerah B dengan NTP 103,23%, petani menikmati peningkatan daya beli, menunjukkan kesejahteraan yang lebih baik.
Chapter 9, Gejolak Global, Dampak Lokal, Komoditas, dan Inflasi. Ekonomi global yang semakin terintegrasi membuat kita rentan terhadap gejolak di belahan dunia lain. Kenaikan harga komoditas global seperti minyak bumi dan bahan pangan secara langsung berdampak pada perekonomian Indonesia. Kenaikan biaya impor akan mendorong produsen untuk menaikkan harga jual, yang pada akhirnya akan mempengaruhi indeks harga konsumen dan memicu inflasi. Chapter 10, Pembelian Besar-besaran Pemicu Inflasi. Fenomena pembelian besar-besaran, seperti yang sering terjadi menjelang hari raya atau saat ada diskon besar-besaran, dapat menjadi pemicu inflasi. Peningkatan permintaan yang tiba-tiba akan mendorong produsen untuk menaikkan harga, khususnya jika stok barang terbatas. Chapter 11, Inflasi Mimpi Buruk bagi Kreditur. Inflasi seringkali digambarkan sebagai mimpi buruk bagi para kreditur. Mengapa? Karena inflasi menggerus nilai real uang yang mereka pinjamkan, uang yang mereka terima kembali di masa depan, meskipun nominalnya sama, memiliki daya beli yang lebih rendah dibandingkan saat mereka pinjamkan. Chapter 12, Belanja Publik, Senjata Ampuh Menjinakkan Inflasi. Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengendalikan inflasi, salah satunya melalui kebijakan belanja publik. Investasi di sektor infrastruktur dan layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya akan membantu menstabilkan harga. Inflasi adalah tantangan nyata bagi para produsen. Untuk bertahan di tengah badai inflasi, mereka harus memutar otak dan menyusun strategi yang jitu. Beberapa opsi yang bisa diambil antara lain, menaikkan harga jual, mencari sumber bahan baku alternatif yang lebih murah, atau meningkatkan efisiensi produksi untuk menekan biaya. Tidak semua orang merasakan dampak inflasi dengan cara yang sama. Kelompok masyarakat dengan pendapatan tetap, seperti pensiunan dan pekerja berpenghasilan rendah, menjadi yang paling rentan. Pendapatan mereka yang terbatas tidak mampu mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa, sehingga taraf hidup mereka semakin terhimpit. Peningkatan produksi PT Raja Wali sebesar 25% akan memberikan dampak pada jumlah uang yang beredar. Dengan asumsi setiap produk bernilai Rp125.000 dan berputar 40 kali dalam setahun, maka jumlah uang yang beredar akan menjadi Rp437.500.000.000. Hal ini menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kenaikan harga pangan selalu menjadi isu sensitif yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Ada banyak faktor yang dapat memicu lonjakan harga, mulai dari kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga pupuk dan bahan bakar minyak, perubahan cuaca yang mengganggu panen, hingga fluktuasi harga komoditas global. Inflasi memiliki dua sisi mata uang, demand pull dan cost push. Demand pull inflation terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi kapasitas produksi, sedangkan cost push inflation dipiku oleh kenaikan biaya produksi. Memahami perbedaan keduanya penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Tingkat harga dan permintaan uang memiliki hubungan yang erat. Semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk membeli barang dan jasa. Hal ini mendorong masyarakat untuk memegang lebih banyak uang, yang pada gilirannya dapat memicu inflasi jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. Era digital telah membawa kita pada era uang elektronik, menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi. Namun di balik segala kemudahannya, uang elektronik juga memiliki kelemahan, seperti risiko keamanan siber, ketergantungan pada teknologi, dan biaya transaksi yang mungkin lebih tinggi. Indeks harga konsumen dan daya beli konsumen adalah dua sisi mata uang yang saling terkait. IHK yang tinggi mengindikasikan inflasi, yang berarti harga barang dan jasa meningkat. Kenaikan harga ini akan menggerus daya beli konsumen, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan tetap. Kenaikan biaya produksi adalah tantangan yang tak terhindarkan bagi para produsen.
Untuk menghadapinya, mereka dapat mencari sumber bahan baku alternatif yang lebih murah, meningkatkan efisiensi produksi untuk menekan biaya, atau menaikkan harga jual produk. Pak Aris, seorang pensiunan, merasakan betul dampak inflasi. Penghasilan tetapnya tidak mampu mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa. Daya belinya semakin tergerus, memaksanya untuk lebih berhemat dan mengurangi pengeluaran. Inilah realitas pahit yang harus dihadapi banyak orang di tengah inflasi. Demikianlah pembahasan kita mengenai teori uang, indeks harga, dan inflasi. Semoga informasi yang telah kita bahas dapat memperdalam pemahaman Anda tentang dinamika ekonomi yang kompleks ini. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika Anda merasa terbantu, dan bagikan kepada teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.